materi 1 sampai ke 7. Materi yang pertama yang berjudul Tenaga Kependidikan dalam Perspektif Islam. A. Definisi pendidik dan tenaga kependidikan dalam Islam. Secara umum, pendidik dipahami sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing peserta didik dalam perkembangan jasmani maupun rohani, sehingga mereka dapat mencapai kedewasaan berdiri sendiri serta mampu melaksanakan perannya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai makhluk sosial dan individu yang mandiri. Dalam Islam, istilah pendidik juga memiliki beberapa sebutan yang menekankan aspek tertentu dari perannya. Yang pertama mu'alim, kedua mu'adib, ketiga murabi, keempat ustadz. B. Kedudukan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam ajaran Islam, pendidik memiliki kedudukan yang sangat mulia dan dipandang sebagai bapak spiritual bagi peserta didiknya. Seorang pendidik tidak hanya berperan dalam memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing pertumbuhan moral serta menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah. Kedudukannya sangat tinggi karena melalui ilmu yang diajarkan, ia membekali peserta didik dengan bimbingan rohani yang menjadi bekal hidup di dunia maupun akhirat. C. Syarat pendidik serta tenaga kependidikan. Syarat-syarat menjadi pendidik menurut ajaran agama Islam adalah 1. Berwatak dan memiliki sifat yang baik dalam tujuan berperilaku dan pola pikir. Kedua, mempunyai rasa tidak pamrih ketika melakukan tugas dan semata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang agama dan ilmu-ilmu umum lainnya. Keempat, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang merusak moral dan merugikan kesejahteraan. Kelima, mempunyai usia yang lebih tua dari murid-muridnya atau setidaknya memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berpikir dan bertindak. D. Sifat pendidik dan tenaga kependidikan dalam Islam. Beberapa sifat utama pendidik menurut ajaran Islam antara lain yang pertama, kesabaran. Kesabaran merupakan sifat utama yang wajib dimiliki seorang pendidik. Yang kedua, berbuat baik. Al-Quran menegaskan bahwa keburukan harus dibalas dengan kebaikan. Lanjut materi kedua, pendidik dan tenaga kependidikan profesional. A. Perbedaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan. Perbedaan pendidik dan tenaga pendidik. Apabila merujuk pada undang-undang, pendidik merupakan tenaga pengajar yang sudah profesional dan memiliki tugas untuk melaksanakan dan merencanakan proses pembelajaran. Umumnya beberapa tugasnya yaitu merencanakan pembelajaran, menilai, membimbing, dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Namun, tugas terakhir dilakukan bagi seorang dosen. Sedangkan tenaga pendidik meliputi seluruh masyarakat yang bersedia mengabdikan dirinya dan kemudian diangkat oleh negara dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Lalu ciri-ciri pendidik profesional. Berikut ini adalah macam-macam karakteristik profesional, diantaranya yaitu 1. Taat pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah memegang kebijakan pendidikan yang ada di negara Indonesia. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan organisasi profesi pada kode etik guru. Butir 6 menyatakan bahwa guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu dan bermartabat profesinya. Yang ketiga, memelihara hubungan dengan teman sejawat. Di dalam butir ke-7 pada kode etik guru dijelaskan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial. Keempat, membimbing peserta didik. Guru memiliki peran membimbing, menjaga, dan mengarahkan peserta didik supaya dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat minat serta sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Lalu ciri-ciri tenaga kependidikan profesional. Yang pertama, mempunyai kompetensi pedagogik, kedua mempunyai kompetensi kepribadian, ketiga mempunyai kompetensi profesi, terakhir mempunyai kompetensi sosial. Materi ketiga, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.
Definisi guru dan dosen. Menurut Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa guru adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau kelompok orang, sedangkan guru sebagai pendidik adalah seseorang yang berjasa terhadap masyarakat dan negara. Guru adalah petugas lapangan dalam pendidikan yang selalu berhubungan dengan murid. Menurut Zakia Darajat, berpendapat guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. B. Latar belakang munculnya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen di Indonesia. Undang-Undang tentang Guru dan Dosen ini lahir karena guru dan dosen yang tidak sedikit jumlahnya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan kondisi yang berbeda-beda tetapi sama-sama semakin bermasalah, yang sudah sampai pada titik kritis yang mengkhawatirkan guru semakin melarat dan mutu pendidikan semakin melorot. C. Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Materi keempat, kode etik pendidik. Pengertian kode etik pendidik. Kode etik terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Secara etimologi, kode berasal bahasa Inggris, yakni kode berarti sandi, tanda, atau simbol yang telah disetujui dengan tujuan tertentu. Sedangkan etik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan, adab, akhlak, watak, cara berpikir, sikap, atau cara hidup. Etika mengandung nilai-nilai atau norma yang menjadi landasan perilaku setiap umat manusia. Hakikat kode etik guru atau pendidik. Ditinjau dari segi bahasa, definisi kode etik telah dibahas dan dikembangkan oleh para tokoh yang memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait pengertian kode etik. Namun dapat kita ketahui bahwa inti dari pendapat tersebut memiliki kesamaan. Socrates adalah seorang filosofis pada zaman Romawi. Beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan kata etika ketika beliau menguraikan etika dalam ilmu tersusun. Dan hingga saat ini, etika semakin berkembang. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Fungsi kode etik guru. Secara umum, fungsi kode etik guru adalah sebagai berikut. Pertama, agar memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Ketiga, agar guru bertanggung jawab atas profesinya. Keempat, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Kelima, agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Tujuan kode etika pendidik. Tujuan kode etik pendidik adalah menjaga martabat dan profesionalisme guru, memberikan pedoman berperilaku serta standar profesionalitas, meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Materi kelima, kompetensi pendidik PAUD. Pengertian kompetensi pendidik PAUD. Kompetensi pendidik PAUD adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dimiliki, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas mendidik, mengasuh, membimbing, serta melindungi anak usia dini. Kompetensi ini menjadi standar minimal yang harus dipenuhi agar pendidik mampu menjalankan perannya secara profesional dalam konteks pendidikan anak usia dini. Kompetensi guru dalam proses pembelajaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Terdapat 4 kompetensi utama yang harus dimiliki pendidik, yaitu 1. Kompetensi pedagogis. Yang kedua, kompetensi profesional. Lalu yang ketiga, kompetensi kepribadian. Keempat, kompetensi sosial. Lalu jenis-jenis pelatihan peningkatan profesional guru PAUD. Pertama, in-house training atau IHT. Kedua, masa Jepang. Ketiga, pelatihan magang. Keempat, kemitraan sekolah. Kelima, pembelajaran jarak jauh atau daring. Upaya peningkatan kompetensi pendidik PAUD. Pertama, pendidikan dan pelatihan sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru PAUD. Dua, model-model upaya dalam meningkatkan kompetensi guru PAUD. Jenis-jenis permasalahan profesi pendidikan PAUD.
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pendidik PAUD di Indonesia, diantaranya adalah satu, masalah kualitas pendidik PAUD. Kualitas pendidik PAUD sekarang masih sangat kurang walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan yang isinya bahwa anak-anak di Indonesia harus masuk PAUD. Materi ke-6, pengembangan karakter pendidik PAUD. A. Pengertian karakter pendidik PAUD. Pendidik PAUD jika mengacu pada dua pengertian tentang pendidik dan PAUD merupakan orang yang bertanggung jawab, merencanakan, melaksanakan, menilai, melakukan pembimbingan dan pelatihan dalam pembelajaran pada anak usia 0 sampai 8 tahun secara menyeluruh. Pendidik pada PAUD mempunyai tugas yang lebih kompleks daripada pendidik pada tingkat pendidikan di atasnya. Hal ini dikarenakan PAUD merupakan tingkat pendidikan yang paling mendasar sebagai pondasi bagi pendidikan selanjutnya. Prinsip-prinsip pengembangan karakter anak usia dini. Kemendiknas memberikan rekomendasi 11 prinsip untuk mewujudkan pengembangan karakter yang efektif sebagai berikut. Pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. 2. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. 3. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk mengembangkan karakter. Materi ke-7, hak dan kewajiban pendidik dan tenaga pendidikan. A. Hak pendidik dan tenaga kependidikan. Hak pendidik dan tenaga kependidikan adalah segala sesuatu yang wajib diperoleh oleh guru, dosen, serta staf pendidikan lainnya agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Sedangkan bagi tenaga kependidikan, hak yang dimiliki antara lain gaji dan tunjangan, perlindungan hukum, kesempatan untuk meningkatkan keterampilan administrasi dan teknis, serta penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapai. Pendidik dalam hal ini adalah guru dan dosen. Beberapa hak pendidik antara lain: 1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang layak. 2. Perlindungan hukum dan profesi. 3. Kesempatan mengembangkan kompetensi. 4. Kebebasan akademik dalam mengajar. 5. Penghargaan atas prestasi dan dedikasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.